adik-adik sekolah Minggu dan Sabtu ceria. Shalom. Adik-adik masih pada ingat nggak cerita minggu lalu? Minggu lalu kita membahas tentang jemaat mula-mula. Kita belajar untuk mengasihi satu sama lain, hidup rukun, tidak bertengkar, saling berbagi, rajin berdoa, dan memuji nama Tuhan. Dan Roh Kudus akan menyertai dan menolong kita semua untuk menjadi anak yang taat dan mengasihi satu sama lain. Adik-adik udah pada siap belum nih mendengarkan cerita tentang hari ini? Yuk adik-adik kita simak ceritanya, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami agar kami mengerti inti dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, jadi cerita kita hari ini berjudul Persembahan Janda Miskin. Adik-adik pernah nggak sih memperhatikan gimana orang-orang memberikan persembahan di gereja? Atau gimana ya caranya orang memberikan persembahan pada zaman Yesus? Pada saat itu, Yesus sedang duduk dengan murid-muridnya di bait suci, sambil memperhatikan orang-orang membawakan persembahan mereka. Di zaman itu, orang-orang membawa persembahan itu ke bait suci dan menjatuhkannya ke dalam kotak persembahan. Banyak sekali orang kaya yang tinggal di Yerusalem. Mereka tinggal di dalam rumah-rumah yang indah, megah, dan mewah. Setelah mereka membayar untuk rumah-rumah mereka dan pakaian-pakaian mereka yang mahal-mahal itu, mereka akan membawa sebagian uang mereka yang sisa ke bait suci untuk persembahan. Mereka biasa pergi ke bait suci menggunakan pakaian yang paling indah, karena mereka tahu di sana akan banyak orang-orang yang melihat mereka. Setelah melihat-lihat ke sekeliling untuk memastikan orang-orang sedang memperhatikan mereka, mereka akan menuangkan uang mereka ke dalam kotak-kotak persembahan. Bunyi gemerincing terdengar dengan keras. Mereka berharap orang-orang berbisik. Lihat betapa banyaknya persembahan yang orang itu bawa. Dia pasti orang yang sangat dermawan dan suka memberi. Padahal Yesus tahu bahwa orang-orang kaya itu membawa hanya yang sisa dari semua barang-barang yang telah mereka beli. Yesus tahu mereka telah memberi hal yang sedikit saja. Mereka tidak kelaparan atau pergi tanpa baju yang sangat mahal. Kemudian, Yesus memperhatikan ada seorang ibu di kotak persembahan. Yesus tahu bahwa suami dari ibu itu telah meninggal dan bahwa dia adalah seorang janda. Ibu ini memandang ke sekelilingnya untuk melihat apakah ada orang yang memperhatikannya. Waktu dia berpikir tidak ada orang yang memperhatikannya, dia memasukkan 2 logam kecil ke dalam kotak persembahan dan langsung cepat-cepat pergi dari situ. Yesus telah melihat 2 keping logam yang sangat kecil yang ibu itu masukkan ke dalam kotak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, janda miskin itu telah memberi lebih banyak daripada semua orang lainnya, khususnya orang yang kaya tersebut. Ibu tadi telah memberikan semua yang ia miliki. Sewaktu ibu tadi mendengar kata-kata Yesus, air mata sukacita memenuhi matanya. Ibu itu sudah tidak punya uang lagi untuk membeli roti untuk makan malam. Tapi ia sangat bahagia memberikan satu persembahan untuk Allah. Biarpun persembahannya sedikit sekali, ibu tersebut telah memberikannya dengan sukacita dan dengan kasih pada Allah. Jadi, adik-adik dari cerita tersebut, kita bisa belajar bahwa kita harus menyembah Allah waktu kita memberi dengan sukacita. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah adik-adik, sekian cerita kita untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan agar kami mau untuk selalu memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.